Halo semua, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan soal aljabar linier UTS tahun 2022. Jadi di dalam soal ini terdapat 5 pertanyaan dengan beberapa pertanyaan beranak mengenai matriks, vektor, determinan, dan operasi Gauss-Jordan, dan masing-masing poin adalah 20%. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertamanya adalah mengenai penerapan matriks dan vektor serta penjelasan program linier di dalam dunia industri. Jadi terdapat beberapa jalur mengenai lantai produksi yang dapat teman-teman lihat di gambar ini. Jadi pertama kita mengkonstruksikan gambarnya dan juga menentukan titik-titiknya agar lebih mudah di dalam membuat persamaannya. Di sini saya mendapatkan beberapa titik, yaitu A, B, C serta D, serta satu titik di sini yaitu E. Lalu kita konstruksikan persamaan liniernya dengan fokus di dalam beberapa titik. Contohnya adalah di titik A. Titik A di sini kita amati analisis poin jalur masuk dari mana aja yang masuk ke titik A dan yang mana aja yang keluar. Seperti yang kita lihat, yang masuk adalah 200, yang keluar adalah X3 dan juga X1. Jadi titik A sama dengan 200, ini yang masuk sama dengan yang keluar X1 plus X3, dan lakukan yang hal sama sampai ke titik E. Kemudian setelah itu jadikan bentuk yang lebih mudah untuk dilihat dari kelima persamaan tersebut. Bentuk konikusnya akan menjadi seperti ini. Jadi bentuk konikus tuh teman-teman rapikan variabel-variabelnya. Yang satu variabel itu jadikan satu kolom sehingga dapat terlihat dengan lebih jelas. Jadi seperti ini, X1 plus X3 sama dengan 200, tapi ada sela-selanya di setiap X yang tidak ada variabelnya itu. Kemudian sudah seperti ini. Ini adalah jawaban akhir untuk poin A, yaitu untuk mencari persamaannya. Kemudian untuk poin B adalah untuk menentukan hasil persamaan linier di A dengan menggunakan Gauss-Jordan. Jadi setelah dibuat bentuk konikus seperti ini akan menjadi lebih mudah untuk membentuk matriks Gauss-Jordan-nya. Dan didapatkan matriks Gauss-Jordan yaitu seperti ini. Kemudian untuk syarat matriks Gauss-Jordan sendiri untuk dioperasikan adalah tujuannya adalah membuat baris kunci, baris ini menjadi isinya adalah 111 semua, sedangkan baris yang lain ini sama ini nilainya adalah 0 semua. Jadi awalnya kita pada baris fokus pada kolom yang pertama ini, jadikan yang nilainya 1 hanya ini dan sisanya ke bawah ini adalah bernilai 0. Jadi yang harus diperlukan adalah menjumlahkan baris pertama dan baris kedua, sehingga nantinya baris ini nilai 1 yang di baris pertama ini akan meniadakan nilai -1 sehingga menjadi 0. Sehingga didapatkan matriks berikutnya yaitu seperti ini. Didapatkan dari ini yang di baris 2, -1 ditambah 1 sama dengan 0, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 0 ditambah 1 sama dengan 1, dan lakukan sampai kolom terakhir yaitu 25 ditambah 200 sama dengan 225. Kemudian lakukan hal yang sama karena yang di sini baris kuncinya udah 1 juga, maka kita tinggal merapikan yang lainnya, yaitu yang di sini sama sini dijadikan 0 semua. Baris 4-nya berarti ini dikurangi oleh baris 2 agar hasilnya 0, dan didapatkan hasil yang hasil seperti ini. Dan lakukan hal yang sama untuk yang sumbu 3, namun ini sedikit berbeda karena di
baris kunci di baris 3 ini, kolom 3 ini ada -1, sehingga kita harus mengalihkan baris 3-nya ini menjadi dengan nilai -1 agar hasilnya menjadi 1, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Kemudian setelah kolom kunci di sel kunci di kolom 3 ini menjadi 1, maka kita rubah baris-baris lainnya ini menjadi 0. Caranya sama seperti yang di atasnya, tinggal kita jumlahkan atau kurangi dengan baris 3. Seperti ini di baris 1 nilainya +1, berarti kita kurangkan dengan baris 3 yang nilainya 1. Baris 2 juga sama. Baris 4 karena nilainya ada -1, maka kita jumlahkan dengan +1 sehingga nilainya akan menjadi 0. Kemudian akan menghasilkan hasil seperti ini. Kemudian di sini ada sedikit kejadian yang out of case, dimana pada kolom 4 ini kan yang harusnya jadi baris kunci adalah ini ya, namun nilainya ada 0, berarti ini tidak dapat menjadi baris kunci, sehingga baris kuncinya akan berpindah ke sel sebelahnya, sehingga -1 ini, sehingga kita membuat baris 4-nya, karena baris kuncinya masih -1 dibuat menjadi 1 sehingga dikalikan oleh -1, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Dan kebetulan untuk baris 4 dan baris 5-nya ini nilainya sama, hanya berkebalikan tanda, ini negatif semua, ini positif semua, sehingga kita juga boleh langsung meniadakan baris yang terakhir dengan menjumlahkannya dengan baris keempat, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Dan apabila sudah sampai sini, kita karena ini baris kuncinya, maka yang atasnya ini harus dinolkan sehingga didapatkan hasil seperti ini. Dan kalau baris kuncinya sudah bernilai 1, maka sudah dapat kita gunakan untuk menentukan hasil akhir. Dan di sini apabila ada yang bertanya kenapa yang di baris terakhirnya itu tidak ada baris kunci, soalnya kalau udah 00 gini tuh artinya sudah independen matriksnya, sehingga tidak dapat ditemukan hasil solusinya, sehingga kita dapat memasukkannya kembali ke persamaan. Ingat, untuk kolom pertama ini ada X1, kolom kedua X2, X3, X4, X5, X6, dan ini ada hasil atau Z. Kemudian kita masukin saja ini kalau berdasarkan baris pertama berarti X1 ditambah X4 ditambah min X5 sama dengan 150. Kita langsung ke interpretasinya dan didapatkan seperti ini. Kemudian jadikan yang ruas kiri itu menjadi satu variabel yang menjadi sel kuncinya tadi. Contohnya ada ini yang di sini tadi kan berasal dari baris 1 ini, dan baris 1 ini memiliki sel kunci ada di X1, berarti jadikan X1 nya di ruas kiri, berarti X1 sama dengan 150 min X4 ditambah X6, dan lakukan hal yang sama sampai ke bawah. Selanjutnya, karena X4 dan X6 tadi kita tidak menemukan sel kuncinya, maka X4 dan X6 ini tidak boleh kita paparkan di basis solusinya dengan X4 dan X6, karena itu sama saja mengulang persamaannya, karena tidak ada nilai yang ditemukan di X4 dan X6, sehingga kita misalkan saja di X4 dan X6 nya menjadi S dan T, sehingga solusinya menjadi seperti ini. Jangan lupa aturan menulis solusinya, kita harus menulis X sebagai himpunan solusinya sama dengan matriks yang menjadi himpunan solusinya. Kemudian ini adalah jawaban dari himpunan solusinya. Ini jawabannya didapatkan dari persamaan yang terakhir ini, yang ruas kiri cuman berisi baris-baris kunci.
dan didapatkan hasil seperti ini. X1 sama dengan 150 min X4 plus X6 sama X4 dan X6 nya diganti dengan ST, jangan lupa, dan lakukan yang hal sama sampai ke bawah. Kemudian yang terakhir adalah semisal X4 ada 40 dan X6 ada 60, maka tentukan nilai dari setiap variabel. Tinggal kita masukkan aja ke dalam hasil solusi. X4 nya 40, X6 nya 0, kemudian kita masukkan ke yang lain-lain juga, dan dihasilkan hasil seperti ini. Kemudian nomor 2, jadikan persamaan menjadi augmented matrix. Jadi untuk pertanyaan nomor 2 sendiri sudah diketahui persamaan linearnya, sehingga kita disuruh menentukan matriks yang tidak memiliki solusi tunggal, dan memiliki solusi yang tak terhingga. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui konsep-konsep dari matriks yang memiliki solusi tunggal, banyak dan tak terhingga, dan tidak memiliki solusi. Untuk yang pertama adalah tidak memiliki solusi. Jadi konsepnya itu terdapat baris yang memiliki variabel aktif koefisiennya 0 semua, tapi hasilnya bukan 0. Jadi intinya tuh kita ambil contoh ini 0 0 0, dan yang di sini itu harus bukan 0, sehingga dapat dikatakan tidak memiliki solusi. Karena kalau variabelnya nilainya 0 0 semua sama dengan tidak 0, berarti kan tidak masuk akal, tidak make sense juga, jadinya itu tidak memiliki solusi. Jadi dari matriks augmented yang sudah didapatkan ini, yang bisa kita olah adalah hanya di baris 3 ini. Jadi kita buat baris 3 ini seperti ini, 0 0 0, dan untuk sampingnya adalah terserah, sehingga kita harus mengubah min K kuadrat min 3 kurangi 1 sama dengan 0, sehingga didapatkan persamaan seperti ini, min 3 min K sama dengan 0 ini, sehingga didapatkan K nya adalah plus minus 2. Plus minus 2 ini dapat menjadi akar 2 dan dapat menjadi min akar 2, dan didapatkan nilai K yang memenuhi adalah min akar 2 dan akar 2. Kemudian yang kedua adalah memiliki solusi tunggal. Memiliki solusi tunggal ini berarti nilai baris kuncinya ini tidak boleh 0, dan untuk nilai Z nya ini terserah mau berapa aja, yang penting kita mengolah ini jangan sampai 0. Kemudian berarti kita langsung aja ambil di baris ketiganya, min K kuadrat plus 3 min 1 ini berasal dari penjabaran min K kuadrat min 3 ini, kemudian disama dengan K min 2, soalnya kalau kita sama dengan kan pasti jawabannya tidak bakalan 0. Terus kita operasikan dan didapatkan nilai K kuadrat plus K min 4, dan ini tidak bisa difaktorkan dengan cara biasa, maka kita pakai rumus ABC, yaitu min 1 plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, kemudian kita masukkan dan didapatkan nilai K nya adalah min 1 plus minus akar 17 per 2. Kemudian yang kedua ada memiliki banyak yang ketiga ada memiliki banyak solusi. Memiliki banyak solusi ini artinya hasil dari persamaannya, yaitu K min 2 ini harus 0, sedangkan ininya terserah mau berapa aja. Berarti kita fokus ke sini, K min 2 sama dengan 0, K sama dengan 2, sehingga K nya adalah 2. Kemudian untuk nomor 3 adalah seperti ini. Pertanyaannya adalah menentukan semua nilai lambda sehingga matriks ini tidak memiliki inverse. Jadi tidak memiliki inverse ini artinya nilai inverse-nya adalah 0. Jadi kita buat matriksnya menjadi bentuk seperti ini lagi. Kemudian kita gunakan metode Sarus untuk mengerjakan persamaan matriks ini.
kita buat ini. Yang pertama ada matriks aslinya, kemudian di sini ada matriks tambahannya itu yaitu dua kolom pertama dari matriksnya, kemudian kita samakan 0. Kemudian konsep dari SARU sendiri adalah menjumlahkan dan mengurangkan pengalian dari baris-baris miring dari matriks tersebut. Contohnya yang ini, yang pertama adalah berarti lambda min 4 dikali lambda min 1 itu kita taruh sini, kemudian dijumlahkan dengan yang kedua ada 0 dikali 2 dikali 3, kemudian dijumlahkan kembali 0 kali 0 kali 0. Kalau sudah mentok sampai sini, kita berpindah ke yang baris sini. Namun karena arahnya berlawanan, maka harus dikurang, berarti 0 kali lambda kali 0 dikurangi 3 kali 2 kali lambda min 4 dikurangi lagi 0 kali 0 kali lambda min 1, sehingga didapatkan bersamaan seperti ini. Kemudian kita bersamain aja dengan nilainya 0 karena tidak memiliki matriks, sehingga didapatkan nilai lambda pangkat 3 min 5 lambda kuadrat tambah 4 lambda min 6 lambda ditambah 24 sampai 0. Kemudian kita sederhanakan, kemudian kita faktorkan. Pemfaktorannya dikira-kira aja, kalian bisa pakai pembagian atau pakai cara lain yang kalian anggap mudah. Kalau saya sendiri memakai metode pembagian, jadi kita dikira-kira aja lambdanya itu berapa, kemudian aku bagi aja dengan lambda plus 2 yang kira-kira masuk gitu aja, kemudian didapatkan hasil lambda yang lain. Jadi seperti ini. Kemudian diketahui solusi akhirnya ada seperti ini. Kemudian yang nomor 4 sendiri adalah untuk menentukan tegak lurusan vektor di ruang 2. Kemudian untuk penyelesaiannya adalah seperti ini. Yang pertama, poin A adalah mencari vektor yang memiliki vektor yang tegak, membuktikan apakah vektor AB dan vektor min BA saling tegak lurus. Jadi kita harus mengetahui dulu konsep tegak lurus dari suatu vektor di ruang 2 itu seperti apa. Jadi rumus dasarnya sendiri adalah seperti ini. Vektor A dikali vektor B sama dengan satuan vektor A dikali vektor satuan B dikali cos theta. Dan cos ini terserah, namun karena kita membuktikan bahwa vektornya tegak lurus dan tegak lurus itu 90 derajat, jadi kita kasih di cosnya itu 90 derajat, dan cos 90 derajat itu ada nilainya 0. Jadi kita dapat menyelesaikan ulang persamaannya menjadi vektor A dikali vektor B sama dengan bla 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 dikali 0, dan semua yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0, sehingga nilai akhirnya adalah vektor A dikali vektor B sama dengan 0. Kita masukin aja vektor A-nya adalah AB, sedangkan vektor B-nya adalah min BA. Kemudian kita kali vektorkan menjadi A dikali min B ditambah B dikali A sama dengan 0, min AB ditambah AB sama dengan 0, sehingga ini hasilnya kan 0, sehingga 0 sama dengan 0. Artinya terbukti bahwa vektor AB dan min BA adalah vektor yang saling tegak lurus. Kemudian yang kedua adalah untuk mencari vektor yang tegak lurus dengan matriks 2 min 3. Maksud saya vektor 2 min 3. Konsepnya sama seperti pada yang pertama, pada poin yang pertama, soal yang pertama, yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan 0. Kemudian kita permisalin aja vektor B-nya adalah W, di mana W-nya itu berisi X dan Y. Sedangkan vektor A adalah vektor V yang sudah diketahui dari soal, yaitu 2 min 3 dan min 3. Kemudian kita kali vektor seperti biasa, 2X ditambah min 3Y sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai 2X sama dengan 3Y itu berapa aja. Yang pasti 0 udah termasuk, dan yang kedua ada 3 dan min 2. Di tahap ini kalian bisa coba-coba aja, soalnya juga angkanya juga kecil. Kemudian untuk poin 3 sendiri ada menentukan
vektor satuan yang tegak lurus dengan vektor min 3 dan juga 4. Konsepnya juga sama seperti nomor-nomor sebelumnya. Kita kalikan min 3 dengan X ditambah 4Y sama dengan 0, dan diketahui vektor-vektor yang tegak lurus yaitu 0,0 dan juga 4,3. Setelah itu kita cari vektor satuannya. Vektor satuannya sendiri rumusnya adalah vektor misal ya, vektor satuan A sama dengan vektor A dibagi panjang vektor A. Maaf, ini tandanya salah. Vektor satuan tuh tandanya seperti ini. Dan karena kita masukin aja ke sini menjadi 1 per panjang dari vektor tuh rumusnya adalah penjumlahan komponen kuadrat dari vektornya. Jadi dapat dikatakan adalah 1 per akar X kuadrat dan Y kuadrat untuk di kasus ini, kemudian dikalikan dengan vektor yang telah ditemukan yaitu X kali Y. Untuk yang pertama, untuk vektor satuan 0,0 sendiri berarti 1 dibagi 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat, kemudian kita kalikan dengan vektor tersebut yaitu 0,0. Kemudian kita dapatkan 1 di per 0, kemudian dikalikan 0,0. Kemudian kita kalikan nilai skalarnya dengan nilai per elemen di dalam vektor, berarti 1 per 0 dikali 0. Hasilnya adalah tidak terdefinisikan dan tidak terdefinisikan. Hati-hati di sini jangan sampai teman-teman menjawab 0, karena 1 per 0 dikali 0 itu belum tentu hasilnya 0, atau malah hasilnya 1 itu belum tentu. Jadi teman-teman jawab aja tidak terdefinisikan. Kemudian vektor satuan untuk 4,3 caranya sama persis seperti yang di atas, 4 kuadratin dan 3 kuadratin, hasilnya 25. Kemudian kita akarin, jangan lupa untuk hasil akar selalu kasih plus minus. Kemudian kita masukin ke kalikan ke vektornya sehingga didapatkan nilainya ada 0,6 serta min 0,8 dan min 0,6. Jadi yang dipakai untuk jawaban adalah 2 ini, karena yang tidak terdefinisikan ya berarti tidak dapat dijadikan jawaban. Kemudian nomor 5. Untuk nomor 5 sendiri adalah menentukan vektor di ruang Euclid atau ruang di dimensi 3. Di sini yang soal pertama ada menentukan luas segitiga, kemudian soal kedua ada menentukan sinusnya, dan yang ketiga adalah menentukan jarak vektor ke garis. Langsung saja ke penyelesaiannya. Jadi untuk penyelesaian pertama yang di poin A adalah mencari luas dari segitiganya. Yang pertama kita jabarkan dulu titik-titiknya seperti ini. Kemudian kita cari nilai dari panjang setiap garisnya. Jadi kita cari panjang AB, kemudian juga AC. Kenapa saya pakai AB AC? Sebenarnya sih terserah mau pakai garis apa di bagian sininya, tapi karena untuk lebih mudah aja kita pakai AB sama AC. Yang penting yang di huruf pertama di setiap garisnya itu sama. Kalau misal kalian mau pakai B, berarti jarak dari BA dan juga BC. Dan jangan lupa untuk mencari panjangnya ini hanya cukup mengurangkan yang kedua dikurangi yang pertama. Contohnya ada AB ini, berarti yang B kurangi yang A. Kemudian untuk hasilnya sendiri berarti 0 kurangi 1 hasilnya min 1, 3 kurangi min 1 hasilnya 4, 4 kurangi 2 hasilnya ada 2. Kemudian kita masukkan ke sini. Jadi untuk menentukan luas suatu segitiga di dalam ruang Euclid sendiri sebenarnya ada banyak caranya. Ada bisa pakai rumus setengah dari keliling, dan itu berarti memakai konsep
satuan vektor, sedangkan untuk yang aku pakai saat ini adalah dengan menggunakan perkalian cross product, dan tinggal kita masukin aja seperti yang tadi ini. Kemudian yang AC juga dihitung seperti YAB tadi dan didapatkan hasil 526. Kemudian kita gunakan perkalian cross product. Jadi konsep perkalian cross product ini adalah mencari determinan dari setiap elemen produknya. Contohnya ada ini I, variabel I kan kalau di dalam matriksnya ini ada di sini, berarti kita ambil yang selain itu yaitu 42 dan 26 masukkan ke sini. Hal yang sama juga dilakukan di J, berarti kita ambil min 15 dan 26 nya ini, dan K berarti kita ambil min 15 dan 42 nya. Kemudian kita cari nilai determinannya pakai metode Sarus, berarti 4 kali 6 dikurangi 2 kali 2, hasilnya adalah 20. Kemudian hal yang sama dicari di J dan K, dan dia dapatkan 20I ditambah 16J dikurangi 22K. Dan untuk luasnya sendiri adalah vektor satuan dari hasil perkalian cross productnya. Berarti akar 20 kuadrat ditambah 16 kuadrat ditambah min 22 kuadrat, hasilnya adalah seperti ini. Hasil akhirnya ada akar 1140. Luasnya sendiri karena ini hasilnya ini berupa luas persegi, sehingga kita harus dibagi 2 agar mendapat luas segitiganya. Berarti setengah dikali akar 1140, hasilnya adalah setengah kali 2 akar 285, hasilnya adalah akar 285. Maaf ini enggak kepakai. Kemudian pertanyaan nomor 2 adalah untuk mencari sinus dari titik B, dimana kita juga menggunakan rumus yang tadi, konsep yang tadi, yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan vektor satuan A dikali vektor satuan B dikali cos theta. Kita temukan kemudian kita pindahkan ruasnya cos theta nya ke sisi kiri, sehingga cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Kemudian kita masukin aja yang panjang BA dikali panjang BC. Caranya sama untuk menentukan panjang, yaitu yang kedua kurang yang pertama. Kemudian kita dapatkan panjangnya adalah seperti ini. Kemudian kita bagi dengan panjang vektornya, yaitu akar 21. Akar 21 ini didapatkan dengan menjumlahkan elemen kuadrat elemen dari setiap vektornya kemudian diakar. Contohnya ada akar 21 ini didapatkan dari akar 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Berarti 1 ditambah 16 ditambah 4 hasilnya ada 21, kemudian diakarin. Kemudian hal yang sama dilakukan kepada poin yang di BC. Kemudian kita kalikan aja untuk tiap vektornya, sehingga didapatkan 1 kali 6 ditambah min 4 kali min 2 ditambah min 2 kali 4, sehingga didapatkan 6 tambah 8 ditambah min 8. Dan hasilnya adalah 6. Kemudian yang kedua ada akar 21 dikali 2 akar 14, hasilnya ini aku keluarkan dulu 2-nya dan juga 7-nya dari 21 dan 14, sehingga tinggal 3 kali 2 sama dengan 6, sehingga 2 kali 7 akar 6, hasilnya ada 4 akar 6. Kemudian 6 sama 14 bisa dicoret 3 dan 7. Kemudian kita mendapatkan seperti ini. Kita buat penyebutnya menjadi rasional. Akar 6 nya ini dikalikan dengan akar 6, akar 6 per akar 6, sehingga 3 akar 6 dibagi 7 akar 6 kali akar 6, akar 6 kali akar 6 kan hasilnya 6. Kemudian kita coret aja dengan 3, berarti ini sisa 2, berarti
hasilnya adalah akar 6 per 14, sehingga nilai cosnya adalah akar 6 per 14. Kemudian untuk mencari nilai sin, kita permisalkan aja suatu segitiga dengan nilai cosnya adalah akar 6 per 14. Nilai cos sendiri ada samping per miring, berarti akar 6 nya itu sampingnya berarti sebelah sini, dan 14 nya itu miring berarti sebelah sini. Kemudian kita cari sisi ketiganya dulu, karena sin itu membutuhkan panjang sisi depannya. Kita pakai Pitagoras. Untuk permisalan ini memang boleh pakai Pitagoras, soalnya ini untuk mencari bagaimana mendeskripsikan nilai sin dari diketahui cosnya. Tidak harus segitiga yang sebelumnya itu adalah segitiga siku-siku. Kemudian lanjut ke mencari XZ nya pakai Pitagoras. Kita masukin sisi miring kuadrat kurangi sisi sampingnya dikuadratin sehingga ditemukan 196 kurangi 6, kemudian diakarin, hasilnya adalah 190, akar 190, sehingga panjang sisi depannya ini adalah akar 190. Kemudian rumus dari sin sendiri adalah depan per miring, berarti akar 190 per 14. Kemudian yang nomor 3 adalah mencari titik ke garis. Nilainya rumusnya, caranya adalah kita permisalkan lagi suatu segitiga seperti ini. Kemudian kita cari panjang dari sini ke sini. Kalau panjang suatu teks vektor ke garis itu, kita harus mencari panjang yang paling dekat. Panjang yang paling dekat itu adalah panjang yang nanti kalau ketemu itu bakal membentuk sudut siku-siku seperti ini. Kemudian kita pakai konsep mencari luas pada segitiga seperti ini, yaitu luasnya kan bisa dicari dari AC dikali BC bagi 2, kalau enggak CD dikali AB dibagi 2. Nah, kita pakai konsep yang CD kali AB bagi 2. Luasnya kan tadi udah ketemu, akar 285. Kemudian CD kali AB nya itu berarti CD yang kita cari dikali AB nya. AB nya kita tadi udah mencarikan panjang dari A ke B adalah akar 21. Kemudian tinggal kita pindahin ruas saja CD nya ke sini, kemudian kita operasikan hasil akhirnya. Kemudian kita dapatkan hasil akhir adalah 2 akar 285 per 21. Jadi segitulah pembahasan mengenai soal UTS aljabar linier tahun 2022. Semoga dapat membantu. Apabila masih ada yang ditanyakan, boleh menghubungi CP yang tertera di Instagram bidang 1 BK HMTI. Terima kasih.